Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kamiluddin di tutorial Microsoft Office Word. Pertemuan yang keempat ini, saya ucapkan selamat datang juga di channel Multiskill Official. Nah, di sini kita akan membahas tentang format, border, and shading di pertemuan keempat Microsoft Office Word. Nah, sebagai contoh, kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk teks Microsoft Office program paket luar biasa untuk materi format and shading. Nah, untuk pertama, saya akan buat dulu untuk judul dan untuk teks yang di bawah ini supaya di tengah. Maka saya blok. Cara bloknya seperti sebelumnya, menggunakan kontrol untuk memilih lebih dari satu teks. Nah, untuk yang bagian atas sendiri ini akan saya kasih border menggunakan home, ada border and shading di sini. Nah, tinggal pilih box atau kotaknya untuk width-nya 2/4 misalnya. Tinggal kita oke, sudah jadi ada box-nya, ada bordernya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat keluar batas, maka kita atur di bagian menu layout, di bagian indent, left, dan indent right juga disesuaikan biar pas seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang bagian atas ini akan saya kasih warna nih, maka masuk ke border and shading lagi. Nah, sekaligus tadi saya jelaskan, di sini ada border, ada page border, isinya datanya sama, isi bentuk gambarnya, tapi berbeda hasilnya. Karena kalau border ini nanti untuk memberikan yang di blok saja. Cuman nanti ada pilihannya juga, yang di blok ini paragraf atau teks. Kalau paragraf artinya semuanya dalam satu paragraf itu, tapi kalau teks hanya di bagian teksnya saja. Kalau page border di sini hanya ada atau kita pilih menggunakan whole document, itu artinya full satu page, full satu page. Maka di sini kita pilih yang border saja. Terus di sini tetap paragraf, karena di sini saya akan menambahkan warna. Nah, jadi ada warna merah putih. Bisa dipahami? Untuk sebagai contoh lagi, di sini akan saya tambahkan biar berbeda, biar tahu hasilnya. Saya akan menggunakan apply to-nya teks. Dan shading-nya juga sama, apply to-nya teks. Di sini pilih teks. Nah, maka nanti hanya yang di bagian teks saja seperti ini. Ini pakai teks, kalau ini pakai paragraf tadi. Nah, kalau yang page border atau yang tadi di sini page border, nah ini untuk memberikan seperti ini. Untuk yang di bagian luar. Tapi di sini juga kita pilih yang di section itu artinya hanya di bagian sini aja. Kayak gitu. Nah, saya pilih yang di section saja. Oke, maka hanya yang di ternyata bisa sebenarnya atau intinya di page atau di bagian garis tepi ini yang dikasih. Kalau misalnya kita menggunakan border and shading, apa itu paragraf, maka semuanya seperti itu. Nah, ini untuk border and shading, page border sudah bisa dipahami. Oke, saya lanjut sekaligus saya akan sampaikan ke format kolom. Nah, untuk di bagian format kolom, awalnya di sini kan hanya satu kolom nih, akan saya rubah menjadi dua kolom. Bisa menggunakan menu layout, kemudian di sini bisa pilih kolom, pilih more kolom, misal jadi dua kolom, atau sebenarnya bisa jadi 3 kolom atau 4 kolom. Nah, ngaturnya di number of kolom. Atau jadi 2 kolom tapi kanan kirinya berbeda. Seperti ini. Atau menambahkan lagi yang berbeda. Nah, juga bisa. Lewatnya number of kolom. Line between itu memberikan garis antar kolom. Jadi di sini menggunakan reg saja. Line between saya centang, nanti ada garisnya di antar kolomnya. Terus kemudian spacing. Nah, spacing ini adalah jarak kolom 1, kolom 2. Sini. Jaraknya berapa senti. Nah, terus kemudian saya atur misalnya jadi 0,7. Saya langsung oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya saya sampaikan juga sekaligus di sini untuk materi drop cap. Drop cap itu apa? Drop cap ini adalah
uh, yang digunakan untuk mengubah karakter pertama pada paragraf ukurannya menjadi besar, drop cap. Nah, kalau semisal mau paragraf pertama, huruf pertamanya besar juga bisa, paragraf kedua juga bisa, atau paragraf ketiga. Misalnya ada 3 paragraf. Nah, ini boleh diblok seperti ini, satu paragraf full, atau hanya diklik saja juga bisa. Saya blok aja. Kemudian saya masuk ke insert, lalu pilih drop cap option. Nah, di sini kita bisa pilih drop it untuk jenis fontnya. Nah, kalau misalnya ada perubahan lewatnya sini. Sama menggunakan jenis font apa gitu. Terus kemudian line to drop, ukuran drop cap-nya mau berapa line tingginya, berapa baris. Saya bikin 5 saja. Distance from text itu artinya jarak drop cap dengan teks yang lain. Mau dikasih jarak berapa? Saya bikin misal 0,3. Oke. Nah, ini 0,3 yang ini, terus ukurannya yang ini, besarnya. Paragraf kedua juga bisa, sama. Misal, paragraf kedua saya akan bikin drop cap lagi dengan ukuran 4. Distance from text-nya saya kasih 0,2. Oke. Nah, seperti ini, 4 baris tingginya. Nah, untuk berikutnya saya akan masukkan juga untuk cara menyisipkan gambar, insert, picture, this device. Kemudian saya cari gambar. Atau saya tadi nyari di download ya, yang berpakai gambar yang tadi aja. Nah, ini. Nah, setiap kita menginputkan gambar, setiap kita menyisipkan gambar, kita atur dulu ke bagian format, wrap text in front of text kan dulu. Biar apa? Biar kita mudah mau taruh di mana nih gambarnya, misal taruh di sini. Kemudian teksnya nanti biar menyesuaikan, kita bisa atur lagi di bagian menu format. Kemudian nanti di sini kita bisa pilih wrap text dan pilih square. Biar teksnya menyesuaikan dengan gambar. Seperti ini contoh misalnya. Nah, atau kalau kurang terlalu besar diatur ukurannya. Seperti ini. Nah, oke, silahkan teman-teman langsung mencoba. Pasti bisa, karena ini sangat mudah. Kalau nggak bisa, silahkan diputar-putar ulang-ulang terus video saya. Ya, tentunya ini masih sederhana ya, masih mudah banget. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.